Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya bisa hadir untuk mempresentasikan mata kuliah perencanaan pendidikan. Sebelumnya yang saya hormati dosen Ibu Hajah Dr. Siti Komariah SPD MPDM PDI dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan presentasi dengan judul metode perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu latar belakang. Adapun latar belakang yaitu perencanaan. Yang pertama, perencanaan dalam dunia pendidikan, terutama sebuah lembaga pendidikan, memang sangatlah penting, dan perencanaan dalam sebuah lembaga pendidikan pun tidak boleh melenceng dari tujuan pendidikan itu sendiri. Kenapa seperti itu? Supaya buah dari perencanaan dalam lembaga pendidikan tersebut tidak melenceng dari tujuan pendidikan sendiri, maka harus digunakan sebuah metode perencanaan yang sesuai dan tepat dengan apa yang kita inginkan, sehingga kita akan memahami metode perencanaan itu menjadi hal yang sangat paling penting. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan metode perencanaan pendidikan. Yang kedua, apa saja macam-macam metode perencanaan pendidikan. Yang ketiga adalah tujuan memahami definisi metode perencanaan pendidikan. Dan yang selanjutnya, tujuan yang kedua mendeskripsikan macam-macam metode perencanaan pendidikan. Metode penelitian kami yang pertama itu menggunakan jenis metodenya adalah dari research, dan yang kedua yaitu metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi, dan yang ketiga metode analisis data yaitu dengan analisis dedukatif. Sekarang hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu kami akan membahas tentang definisi metode perencanaan pendidikan, dan yang kedua itu macam-macam metode perencanaan pendidikan. Definisi dari metode perencanaan pendidikan yaitu metode adalah cara yang telah diatur dan terfikir baik untuk mencapai suatu maksud dalam ilmu pengetahuan atau cara belajar dan sebagainya. Ini adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan perencanaan yaitu planning is the determination of a course of action to achieve and desired result. Artinya, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan atau law is earned. Nah, jadi kita bisa menyatukan bahwa metode perencanaan pendidikan adalah pola atau acuan dan cara yang ditempuh dalam penyusunan rencana pendidikan secara umum. Selanjutnya, adapun macam-macam metode perencanaan terdiri atas 8 macam. Ada method means, ada juga yang disebut method inputs atau outputs, ada method economics analysis, ada method cost effect diagram, ada method life cycle analysis, ada metode Delphi, ada metode heuristis, dan ada metode value added analysis. Yang pertama yaitu
Method means way and analysis atau analisis mengenai alat atau cara ataupun tujuan. Metode ini digunakan untuk meneliti berbagai sumber dan alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat 3 hal yang perlu dianalisis dalam metode ini. Yang pertama, ketiga hal tersebut perlu ditelaah dan dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan risiko yang akan ditimbulkan. Sehingga adapun ketiga hal yang dimaksud yaitu yang pertama adalah means, berkaitan dengan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan ways atau cara yang berkaitan dengan cara dan alternatif tindakan yang dirumuskan dan dipilih untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan yang ketiga ends ataupun yang terakhir yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi apa yang kita dicapai itu yang keinginan kita yang akan dicapai. Selanjutnya, method input-output analysis atau analisis masukan dan keluaran. Nah, metode ini dilakukan dengan mengkaji interrelasi atau hubungan satu sama lain dan interdependensi saling ketergantungan. Berbagai masukan atau input dan output dari sistem pendidikan. Sehingga metode ini dapat digunakan untuk menilai alternatif dalam proses transformasi atau suatu perubahan sistem pendidikan. Sebagai penyusun perencanaan pendidikan yang menggunakan metode ini, maka hal-hal yang perlu dilakukan yang pertama yaitu melakukan analisis tentang faktor-faktor input pendidikan. Jadi kita analisis apa saja faktor pendidikan yang masuk ke dalam pendidikan tersebut. Dan yang kedua, melakukan analisis tentang proses layanan pendidikan. Jelas, setelah adanya kita mengetahui faktor-faktornya dulu, terus kita melakukan analisis proses layanannya bagaimana. Nah, seperti itu, sehingga dari hal tersebut maka kita bisa melakukan analisis output pendidikan. Selanjutnya, metode econometric analysis atau analis ekonometrik. Nah, metode ini digunakan data empirik, teori ekonomi dan statistika dalam mengukur keterkaitan perubahan sistem pendidikan dan ekonomi. Metode ekonometrik mengembangkan berbagai persamaan yang menggambarkan hubungan ketergantungan antara variabel dan yang ada dalam sistem pendidikan. Jadi hal-hal yang perlu dilakukan ketika menggunakan metode ini yang pertama yaitu melakukan analisis secara empirik dan kuantitatif tentang sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh lembaga yang berpotensi untuk bisa dikembangkan secara maksimal dalam rangka meraih keuntungan finansial secara maksimal. Dan yang kedua yaitu melakukan analisis tentang peluang output dari layanan pendidikan yang dapat terserap oleh dunia usaha atau industri sehingga layanan pendidikan yang diberikan betul-betul mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Metode yang selanjutnya yaitu metode cause effect diagram atau diagram sebab akibat. Di sini metode ini digunakan dalam perencanaan pendidikan dengan menggunakan sekuen hipotetik untuk memperoleh gambaran tentang masa depan. Sekuen hipotetik adalah sekumpulan pernyataan hipotetis yang runtut, sehingga metode ini sangat cocok untuk perencanaan yang bersifat strategis. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh perencanaan pendidikan ketika menggunakan metode ini antara lain kita melakukan analisis beragam problem atau beragam tantangan yang akan dihadapi oleh dunia pendidikan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, melakukan analisis tindakan atau langkah-langkah yang tepat yang dapat dilaksanakan dalam menghadapi beragam tantangan atau problem yang muncul pada era yang akan datang. Metode selanjutnya yaitu metode life cycle analysis atau analisis siklus kehidupan. Metode ini utamanya digunakan untuk mengalokasikan sumber-sumber dengan memperhatikan siklus kehidupan yang berhubungan dengan produksi, proyek, program, atau aktivitas. Sehingga metode ini dapat digunakan untuk mengalokasikan sumber-sumber pendidikan dengan melihat kecenderungan dari berbagai aspek yang dapat dipertimbangkan untuk merumuskan rencana dan program pendidikan. Adapun beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam metode ini menurut Fatah tahun 2001, yang pertama yaitu melakukan konseptualisasi program dalam perencanaan pendidikan. Yang kedua, spesifikasi program dalam perencanaan pendidikan.
Yang ketiga, mengembangkan prototip layanan pendidikan. Sedangkan yang keempat, pengujian dan evaluasi program-program dalam perencanaan pendidikan. Dan yang kelima, menjalankan atau melaksanakan program sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir, mengetahui produk atau output layanan pendidikan, yaitu bagaimana hasil kualitas lulusannya. Yang selanjutnya ada metode Delphi. Menurut Danang Fathah, metode Delphi bertujuan untuk menentukan sejumlah alternatif program. Partisipan dalam metode ini biasanya yang dianggap ahli dalam disiplin ilmu tertentu. Sedangkan menurut Sujana, metode Delphi digunakan untuk menghimpun keputusan-keputusan tertulis yang diajukan oleh calon peserta didik atau para pakar yang tempat tinggalnya tersebar dan mereka tidak dapat berkumpul atau bertemu muka dan menentukan keputusan itu. Sehingga metode ini pada dasarnya merupakan proses kegiatan kelompok dengan menggunakan jawaban-jawaban tertulis dari para calon peserta didik atau para pakar terhadap rancangan keputusan yang diajukan secara tertulis kepada mereka. Kegiatan ini pun mempunyai tujuan, yaitu untuk melibatkan calon peserta didik atau pakar dalam membuat keputusan, sehingga keputusan ini lebih berbobot dan menjadi milik untuk bersama. Metode yang selanjutnya yaitu metode heuristik atau prosedur penelitian ilmiah. Metode ini dirancang untuk mengeksplorasi atau menyelidiki isu-isu dan untuk mengakomodasi atau menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan, pandangan-pandangan yang bertentangan atau ketidakpastian, sehingga metode ini didasarkan atas seperangkat prinsip dan prosedur yang mensistematikan langkah-langkah dalam usaha pemecahan masalah. Metode selanjutnya yaitu metode value added analysis atau analisis nilai tambah. Metode ini digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan produksi atau layanan. Dengan demikian, kita dapat mendapatkan gambaran singkat tentang kontribusi dari aspek tertentu terhadap aspek lainnya. Terdapat beberapa tahapan dasar yang perlu dilakukan untuk mengaplikasikan metode perencanaan ini, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Dari beberapa pembahasan yang telah diuraikan tadi, maka dapat disimpulkan yang pertama, bahwa metode perencanaan dalam hidup pendidikan diartikan sebagai pola atau acuan dan cara yang ditempuh dalam penyusunan pengajaran. Perencanaan pendidikan cakupannya lebih luas dan lebih umum, menyangkut rencana dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan tertinggi dalam instansi pendidikan. Adapun macam-macam metode perencanaan pendidikan menurut Hussaini Usman ada 8. Yang pertama yaitu metode means your ways goals analysis atau analisis sumber cara tujuan. Yang kedua, metode input output analysis atau analisis masukan keluaran. Yang ketiga, metode analisis ekonometrik. Keempat, metode cause effect diagram. Yang kelima, metode Delphi. Yang keenam, metode heuristics. Yang ketujuh, metode life cycle analysis. Dan yang kedelapan, metode value added atau analisis nilai tambah. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.